Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Emrianto SPD, calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SMK Negeri 1 Bintan Utara, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang mengambil tema coaching untuk supervisi pendidikan. Coaching adalah kemitraan antara coach dan coachee dengan mengantarkan seseorang dari situasi saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Proses coaching dilakukan dengan menggali potensi yang dimiliki oleh coachee melalui pertanyaan berbobot yang diajukan oleh coach. Pada proses coaching, coachee lebih tahu tentang masalahnya dibanding coach. Jadi, melalui proses coaching, seorang coachee akan menjadi lebih tahu, lebih sadar dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Ada 4 cara berpikir Among yang kemudian menjadi paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama, coach dan coachee adalah mitra belajar. Mitra belajar memberikan perspektif keselarasan dalam berinteraksi dan berdialog antara coach dan coachee. Yang kedua, emansipatif. Proses coaching membuka ruang emansipatif bagi coach dan coachee untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma-norma atau rasa percaya, selaras, aspiratif, dan lain sebagainya yang mengikat mereka. Yang ketiga, kasih dan persaudaraan. Coach dan coachee adalah seorang manusia yang memiliki kebebasan untuk mendapatkan cinta kasih dalam setiap interaksi dan dialog yang terjadi. Yang keempat, ruang perjumpaan pribadi. Maksudnya, proses coaching merupakan sebuah ruang perjumpaan pribadi antara coach dan coachee sehingga keduanya membangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam konsep mendengar dengan rasa pada percakapan coaching. Apa itu rasa? Rasa adalah singkatan dari receive, appreciate, ask, and summarize. Receive maksudnya perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kuncinya. Sedangkan appreciate artinya beri sinyal Anda mendengarkan dengan beberapa intonasi seperti oke, ya, kemudian mengangguk dan kontak mata. Selanjutnya, ask. Maksudnya adalah ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Dan S artinya adalah summarize. Maksudnya rangkum yang Anda tangkap sebagai kata kunci. Dalam melakukan percakapan coaching, kita bisa menggunakan alur tirta. Apa itu alur tirta? Alur tirta merupakan kependekan dari T, tujuan. Maksudnya adalah menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Kemudian I, maksudnya adalah identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian R, yaitu rencana aksi, maksudnya adalah mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau mencari solusi. Sedangkan T, maksudnya adalah tanggung jawab, artinya berkomitmen akan langkah selanjutnya. Pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini, praktek percakapan coaching dilakukan dengan melibatkan 3 calon guru penggerak. Praktek percakapan coaching dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 calon guru penggerak. Satu orang akan berperan sebagai coach, satu orang lainnya akan berperan sebagai coachee, dan satu orang lainnya akan berperan sebagai pengamat. Praktik percakapan coaching ini akan dilakukan sebanyak 3 putaran dengan peran-peran tersebut secara bergantian. Praktik 1 percakapan coaching.
Yang bertindak sebagai coach adalah Emrianto SPD, sedangkan yang bertindak sebagai coachi adalah Imam Aji Subagio SPD dan pengamat adalah Anggi Perdana SPD. Pada praktik pertama ini, permasalahannya adalah Pak Imam merupakan seorang guru yang mengajar di pulau dengan jumlah murid 4 orang. Saat ini Pak Imam merasa kesulitan menangani permasalahan yang mana salah satu muridnya sering tidak masuk. Kadang tidak masuknya itu ada seminggu bahkan sebulan. Ketika siswa yang tidak hadir tersebut ditanya, informasi yang diberikan oleh peserta didik tidak memuaskan guru. Nah, bagaimana percakapan coaching terlaksana pada praktek pertama ini? Mari kita ikutin video berikut ini. Nah, jadi Pak Anggi nama itu Lain ke Batam kapan? besok. Besok. Waalaikumsalam. Aduh Pak Imam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pagi. Silakan itu Pak. Maaf Duduk, Pak, mengganggu duduk. waktu istirahatnya Pak di kantin ini. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan saya pelajaran agama tadi Pak. Ya. Jadi ada waktu untuk bisa kesini. Jadi Kami lagi minum nih Pak. Oh, iya. Gimana kalau Pak Imam saya juga pesankan minuman Nanti ya? saja, nanti saja. Oh, nanti Nah, aja. waktu saya terbatas ini Pak. Jadi ada hal yang ingin saya bicarakan gitu loh. Oh, baik Pak. Jadi saya ada keresahan, terus ada kerisauan yang menghantui saya Pak selama ini Pak, beberapa hari ini Pak, itu Pak. Oh, jadi Pak Imam hari ini merasa risau gitu Risau ya? gitu Pak. Oh ya, kalau boleh saya tahu, apa ya yang menjadi penyebab kerisauan Pak Imam hari ini? Jadi gini Pak, seperti Bapak ketahui, murid saya itu paling banyak di sekolah, cuma 4 orang. Banyak ya Pak? Banyak sekali 4 gitu ya. Tapi sehat semua ya Pak? Dan Alhamdulillah. masih hidup juga ya? Masih, cuma satu saya nggak tahu kabarnya Pak. Oh gitu. Satu nggak tahu kabarnya sudah sebulan ini Pak. Sudah sebulan ini, saya nggak tahu kabarnya, rimbanya kemana. Padahal kemarin-kemarin sudah terjadi seperti itu. Dia sudah tidak datang selama 2 minggu. Sudah tidak datang 2 minggu, saya sudah tanya ke dia, kok kamu nggak ke sekolah? Katanya jawabannya cuma diajak nenek tuh. Nah ini mengulangi lagi 1 bulan. Oh jadi Gitu. permasalahan yang Pak Imam bawa sekarang, murid Pak Imam yang 4 tadi sudah berkurang 1 menjadi 3 orang gitu Iya ya Pak itu ya? masalahnya Pak. Oh ya, berarti kira-kira nih Pak, dari apa yang akan kita diskusikan hari ini, apa yang Pak Imam harapkan? Ya ini Pak, murid saya 4, 100% itu 4. Kalau hilang 1 jadi 3. 3 itu 75% kehadirannya. Artinya 25% murid saya itu tidak hadir Pak. Oh Itu sangat berbahaya untuk kegiatan belajar mengajar. ya ya. Kalau kita hitung persentase berarti murid saya itu hanya hadir 75%, itu berarti keberhasilan belajarnya sangat rendah kan gitu Pak. Jadi saya pengen kedepannya semua murid saya itu dapat hadir di kelas dengan seutuhnya dan tidak ada pengecualian, ataupun ketika mereka tidak dapat hadir harus pergi dalam jangka waktu lama, mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya gitu loh Pak. Maksudnya Apalagi Pak, jumlahnya 4 orang ya Pak. orang Pak, Aduh. sakit kepala loh saya Iya. pikirnya Pak. Tenang Pak Imam. Ini permasalahannya juga sudah pernah terjadi sebelumnya ya? Iya, kan? saya pernah saya panggil anaknya itu. Oh, jadi tindakan Pak Imam sebelumnya hanya memanggil anaknya saja? Saya memanggil anaknya, terus jawabannya kan seperti yang tadi Bapak dengar. Kemudian saya pernah memanggil orang tuanya. Nah, bagaimana tanggapan orang tuanya Pak? Orang tuanya itu jawabnya gini Pak, Pak, anak saya itu terserah Bapak mau diapain aja. Jawabannya lewat Bapak. Lanjut aja Pak. Iya, Pak, ya. Dengan Ya, dengar, jadi Pak. terserah Bapak mau diapain aja. Dia tuh kan kalau di sekolah sudah anak Bapak mau dikasih apa, dia itu terserah. Oh, jadi orang tua si anak ini itu sudah bersikap apatis ya Pak? Itu Pak Dia masalahnya. sudah apa ya, sayang sekali ya, padahal anak ini masih SD ya Pak ya? Masih SD Pak. Oke. Mungkin sekarang karena masalahnya sudah meningkat lagi jumlah liburnya, Pak Imam kira-kira punya rencana untuk penyelesaiannya apa lagi gitu kan? Ada sih Pak. Apa Cuman tuh? nanti perlu saya komunikasikan Iya, dengan iya. Bapak nih, karena kan terkait dengan Oke, saya juga orang mau tua dengar apa nih gitu. rencana Pak Imam berikutnya kalau sudah begini. Ya kan saya pernah ketemu, ini kan ketemu orang tuanya nih. Nah,
Jawabnya kayak gitu nih, udah ada solusi nih ketemu orang tua. Ya, betul. Saya perlu ketemu otoritas di rumah tangganya mereka yang lebih tinggi. Oh ya, Pak Imam udah tahu siapa orangnya? Neneknya yang Neneknya tadi ya? ngajak itu, Oh, iya, yang tadi iya. ngajak pergi, nggak ada pamit, nggak ada apa-apa gitu kan. Oh iya, si anak ini tadi dia jawabannya cuma diajak nenek ya. Iya, Pak. Oke, sip. Jadi kalau perlu saya ketemu neneknya, ketemu orang tuanya gitu. Kalau ketemu nenek, ketemu orang tuanya. Nah, permasalahannya neneknya ini kan jarang tuh ada di rumah. Hmm. Dia seringkali tidak ada di rumah, terus jadi kami nggak bisa ketemu gitu Pak. Karena nenek ini juga pergi-pergi gitu ya. Iya. Tapi boleh dicoba juga tuh Pak. Itu kan baru rencana ya Pak. Boleh itu dicoba gitu. Kira-kira kapan nih rencana Pak Imam mau bertemu si nenek ini ya? Kalau Nah, bisa kan bisa juga kan ketemu sekali atau 2 kali oh pasti iya bisa itu lah ya. perlu harus Pak. Kalau bisa Bapak ikut juga lah. Oh jadi saya ikut juga Iya nampingi dong. Pak Imam. Biar Oh ya tahu. bagus itu Pak. Jadi nanti kalau misalnya Pak Imam sebagai wali kelasnya sudah mengunjungi, Iya. saya sebagai kepala sekolahnya mengunjungi, ya mudah-mudahan nanti kita ketemu kesepakatan dengan neneknya dan juga kalau bisa kita jumpa juga sama orang tuanya nak. Iya gitu Pak. Maksudnya kalau saya tidak mempan kan Ya. ada kepala sekolah gitu. Cuma Oke, siap Pak. Saya siap bantu Pak Imam. Ini kira-kira kapan Pak Imam mau realisasikan nih? nah kita harus bikin schedule dulu Pak. Oke. Schedule jadwal yang kira-kira Bapak bisa, saya bisa, neneknya ada begitu Pak. Oke. Kapan waktunya? Nah kita harus rencanakan lebih lanjut gitu loh. Harus menghubungi orang tuanya juga begitu Oke. maksudnya. Berarti Pak Imam mau bikin schedule dulu ya. Iya, Nah, begitu, kira-kira schedule nih kapan nih bisa clear-nya nih? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Pak. Oke, berarti dalam waktu dekat ini, dalam bulan-bulan ini kita akan mengunjungi orang tua si Anto itu ya? Iya. Oke. Betul Pak. Oke. Nanti Pak Imam nggak usah khawatir, nanti saya akan temani. Ya, oke Pak. Kami tunggu loh Pak ya. Oke, sip. Nah, nanti jadi sekarang gimana Pak Imam? Kan insya Allah nanti saya temani Pak Imam Iya, gitu iya. kan. Nah, apakah permasalahan ini masih mengganjal di pikirannya? Sudah ada titik terang, saya mulai lega, Mulai jadi lega. saya Ya, merasa Alhamdulillah. gimana ya, beban saya berkurang gitu Pak. Oke. Rasanya menyenangkan sekali gitu. Alhamdulillah ya. Nah kalau begitu nanti Pak Imam susun aja schedule-nya, tapi pastikan itu dilaksanakan ya misalnya schedule. Iya, Nanti iya, Pak, Pak. Pak Imam hubungi saya dan kalau saya memang tidak keluar dari daerah nanti saya akan temani Pak Imam untuk Baik. ini. Oke Pak Imam. Baik, terima Nah kasih sekarang banyak Pak. bagaimana perasaan Pak Imam? Wah, saya lega sekali Oke, pokoknya. ya. Nanti kita pergi sama-sama ya Pak ya. Oke sip. Oke kalau begitu ya saya mungkin sebentar lagi ada kegiatan meeting lagi dengan kepala sekolah yang lain. Iya. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak Kayaknya Imam? saya cukup juga, saya mau masuk kelas karena jam pelajaran agama Oke. sudah mau selesai nih Pak. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih ya Pak ya. Kami pamit dulu. Oke, mari Pak Imam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sudah, duduk lagi Pak. Nah, demikianlah percakapan coaching sebuah permasalahan di SD-nya Pak Imam Aji Subagio, di mana pada sesi keempat ini Pak Imam berlaku seperti coach dan saya tidak sebagai coach, dan samping saya ada teman saya yang sekaligus juga sebagai pengamat yaitu Pak Andi Perdana. Nah, mungkin kita bisa dengar dulu ya pendapat pengamat gitu kan, bagaimana hasil proses coaching pada sesi keempat ini. Baik, terima kasih Pak Emri. Tadi saya perhatikan dari sesi coaching tadi berjalan dengan lancar ya Pak Emri dan Pak Imam. Kalau saya lihat tadi sudah sesuai dengan alur ceritanya. Jadi dari coach sendiri itu sudah ada mengantarkan si coach ini ya untuk mengeluarkan solusi-solusi dan ide-idenya sendiri. Permasalahan tadi sudah dibawa oleh Pak Imam sebagai coach, kemudian sudah ditanyakan juga tujuannya apa sih, harapannya apa yang diinginkan tadi juga sudah muncul dan sudah diidentifikasikan juga permasalahannya tadi, dan Pak Andri juga sebagai coach sudah mencatatnya beberapa identifikasi permasalahannya sehingga muncul rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh
Pak Imam selaku coach apa yang ingin dilakukan untuk mengatasi permasalahan tadi. Dan kemudian ada komitmen ya tadi ya, komitmen yang dibangun bersama antara keduanya. Kemudian kalau saya lihat lagi di bagian coach ini, coach juga sudah memperhatikan dan sudah menghadirkan diri secara penuh, ya, menghadirkan diri secara penuh, memperhatikan coach, kemudian mendengarkan coach ya, mendengar coach, memperhatikan coach, tidak memotong obrolan atau apa yang disampaikan coach tadi, dan mencatat beberapa permasalahan atau identifikasi yang ingin dipecahkan bersama. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akhirnya dapat menuntun si coach ini untuk ya mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan ide-ide kreatifnya gitu kan ya, sehingga oh ternyata ini ya, oh ternyata ini ya, ternyata ya dari sesi coaching tadi Pak Imam sebagai coach ya, Pak Imam sendirilah ternyata yang akhirnya memunculkan ide dan gagasan itu sendiri. Tugas coach tadi hanya menuntun dan memberikan pertanyaan pemantik saja. Kemudian tadi saya lihat juga sudah ada keterbukaan ya, dengan adanya obrolan yang santai, akhirnya Pak Imam juga saya lihat tidak tegang gitu kan. Sudah ada kesetaraan karena pada dasarnya antara coach dan coach itu kan merupakan sebuah atau merupakan mitra gitu, merupakan mitra yang ya bisa membangun komitmen dan kerjasama bersama untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin itu saja, selebihnya ya sudah sesuai dengan alur yang memang ada di konsep atau di alur Tirta dalam pelaksanaan coaching pada sesi ini. Mungkin itu saja Pak Emri, saya kembalikan ke Anda. Oke, demikianlah penutup dari tugas modul 2.3, khususnya pada bagian demonstrasi kontekstual, di mana kami bertiga calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bintan melakukan proses coaching secara berganti peran sebagai coach, sebagai coach dan sebagai pengamat. Saya Ebrianto SPD dari SMK Negeri 1 Bintan Utara. Saya Anggi Perdana dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Saya Imam Maju Subagio dari SD Negeri 004 Mantang. Kami mengucapkan salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Praktik percakapan coaching kedua. Yang berperan sebagai coach adalah Anggi Perdana SPD, yang bertindak sebagai coachee adalah Emrianto SPD, dan pengamat adalah Imam Aji Subagio SPD. Pada praktik kedua ini, kasus yang dibawa oleh coachee adalah seorang guru yang ingin sekali mempraktikkan kegiatan ice breaking di kelasnya. Namun, guru tersebut merasa tidak percaya diri untuk melakukannya. Nah, bagaimana percakapan coaching yang terlaksana? Nah, bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan dengan menggunakan praktik coaching? Mari kita saksikan video berikut ini. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Anggi. Pagi Pak Emri, sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak? Pak? Boleh minta waktunya sedikit Pak? Boleh. Ini Pak ada yang Silakan mau dulu sampaikan. Pak. Oke Pak. Ya. Terima ya Pak ya. Oke. Ada apa Pak? Begini Pak, saya mau minta saran dan masukan dari Pak Andi mengenai kegiatan pembelajaran yang mau saya laksanakan Pak. Oh begitu, berarti ada yang ingin dibicarakan atau disampaikan dulu terkait dengan pembelajaran yang selama ini Pak M sudah lakukan di kelasnya Pak M ya? Iya Pak, jadi begini Pak, saya sudah mengamati dari kemarin dan juga tadi itu di kelasnya Bu Maya, itu sebelum kegiatan pembelajaran mereka melakukan ice breaking Pak. Jadi kelihatannya kok asik banget ya, anak-anaknya kok semangat gitu Pak. Jadi saya tiba-tiba ingin juga Pak melakukan ice breaking, cuman saya ada yang mau saya tanyakan sama Bapak mengenai ice breaking gitu kan. Ya. Baik Pak M. Jadi Pak M selama ini sering kali melihat pembelajaran Bu Maya yang mungkin seru ya kelasnya Pak M ya? Iya Pak. Iya. Saya melihat anak-anak kok
kayaknya bersemangat ya di kelas rumahnya itu gitu. Jadi lumayan Nah, sering ini menggunakan ice breaking gitu ya. iya, Jadi Pak Emri mau menggunakan juga gitu. iya, saya pengen juga Pak bisa ice breaking. Saya pengen juga anak-anak di kelas yang saya ajarkan itu mereka juga bersemangat belajar seperti yang di kelas rumahnya gitu Pak. Pak M, menurut Pak Emri nih, Pak M itu saya yakin Pak Emri juga punya kesempatan yang sama seperti Bu Maya untuk dapat menerapkan ice breaking di kelas Pak M. Pasti Pak M punya kesempatan yang sama kan? Ya tentulah Pak, sebagai sesama guru pasti tentu kita memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dan ice breaking saya rasa saya juga mendapatkan kesempatan yang sama dong dengan Bu Maya. Artinya Pak M juga pasti bisa dong menerapkannya di kelas ya? Nah itulah Pak, kadang saya gimana ya Pak, saya kadang malu Pak, Nah. nggak pede saya Pak gitu kan. Saya khawatir nanti ice breaking yang saya lakukan itu nggak menarik bagi anak-anak, justru anak-anak jadi ketawa, bukannya semangat jadi ketawa, dan itu kayaknya saya malu Pak untuk memulainya Pak. Nah kalau kita hitung nih, kalau misalkan kita hitung dengan angka nih Pak M, Pak M ini sekarang posisinya untuk mencapai tujuan tadi kan Pak M ingin menerapkan ice breaking kan supaya pembelajaran di kelas itu seru seperti kelasnya Bu Maya. Untuk mencapai tujuan itu Pak M, kalau dilihat dari angka, skalanya posisi Pak M sekarang ini ada di skala berapa? Berapa ya Pak? Antara 1 sampai 10? 1 sampai 10 ya Pak. Kalau 1 sampai 10 itu mungkin 2 kali ya Pak, atau 1 kali Pak. Karena dulu kali Pak, mungkin beberapa tahun yang lalu lah Pak, saya pernah melakukan ice breaking sekali Pak. Tapi anak-anak malah tertawa Pak. Jadi setelah itu saya jadi sedikit trauma, nggak usah aja lah ice breaking ini gitu kan. Tapi kemarin kok saya tengok di kelas rumahnya mengasihkan ya gitu kan. Kayaknya 1 lah Pak. Pengen nyoba lagi gitu, tapi masih tadi yang masih belum percaya diri ya Pak. Iya Pak. Masih 1 ya, artinya kalau dalam rentang 1 sampai 10 masih cukup lumayan ya Pak M ya, tapi setidaknya Pak M dulu memang sudah pernah mencobanya ya Pak M. Tapi setelah itu karena tadi ya mungkin anak-anaknya belum antusias, jadi Pak M ini mau melakukan lagi malu, akhirnya nggak pede juga ya. Oke. Jadi Pak M, dari pengalaman Pak M tadi, apa sih kira-kira yang menjadi penghambatnya itu? Ya kalau yang pernah saya lakukan dulu mungkin Pak, ice breaking yang saya lakukan itu nggak cocok kali ya Pak dengan usia anak itu Pak. Saya dulu waktu itu kan hanya melihat di sekolah TK gitu Pak, yang di samping sekolah kita ini. Terus saya coba, karena rupanya nggak cocok sama usia anak kita Pak. Mungkin ya itulah ya Pak ya, mungkin nggak cocok aja Pak pemilihan ice breakingnya dengan usia mereka. Berarti ice breaking yang cocok menurut Pak M seperti apa kalau untuk anak-anak SMK? Ya kalau yang cocok itu mungkin yang sesuai dengan usia mereka kali ya Pak ya, seperti yang dilakukan rumahnya kemarin itu kan sepertinya cocok ya dengan usia mereka gitu Pak, karena saya lihat itu hanya bertepuk tangan kemudian berpikir gitu kan. Nah, jadi tidak ada kegiatan meloncat-loncat seperti anak SMK gitu Pak. Berarti harus disesuaikan juga dengan posisi siswa-siswi kita ya Pak M ya. Pak M sebenarnya kalau saya lihat dari situ Pak M sudah memiliki kekuatan dan sudah memiliki potensi. Paling tidak Pak M itu udah ada kemauan ya. Ya dulu juga Pak M sudah menerapkan kan. Sekarang juga Pak M ada kemauan ingin menerapkan lagi gitu kan ice breaking itu. Nah, cuman mungkin pengeksekusiannya aja yang memang belum bisa Pak M realisasikan gitu kan ya Pak M ya. Karena tadi kan masih belum percaya diri. Iya Pak. Iya Pak. Nah hambatan tadi itu Pak M, kira-kira ya, ada nggak solusinya untuk mengatasi tadi yang membuat Pak M jadi malu, tidak percaya diri? Ada nggak? Oh mungkin gini kali ya Pak ya. Solusinya Saya bisa mencari contoh-contoh kali ya Pak, kalau di YouTube sekarang lagi hangat-hangatnya Pak video-video di YouTube. Di TikTok mungkin kali-kali ada juga kali ya Pak ya. Oh banyak itu Pak. Ini di HP saya ini sering kali berseliweran muncul di beranda. Pak M nanti bisa saja ngambil referensi dari TikTok atau dari
channel-channel YouTube, tinggal nanti Pak Henry yang menyesuaikan saja mana yang cocok dengan dengan jenjang siswanya gitu kan di tingkat SMK. Oh iya, ya lah Pak. Nanti lah Pak, sekitar pulang sekolah ya Pak. Kalau sekarang ini kan anak-anak kita rame banget ya Pak, wifi kita dipakai semua, mungkin barangkali nanti videonya nggak utuh. Misalnya nanti pulang sekolah bisa lah saya download video contoh-contoh ice breaking itu di YouTube atau di TikTok ya Pak ya. Untuk mencari sumber referensi ya Pak M ya. Mungkin rekomendasi dari saya bisa Pak M mengunjungi channel Media PPKN Online. Di situ ada satu playlist ice breaking itu Pak M, bisa nanti untuk dijadikan sebagai referensi. Lalu Pak M, untuk rencana kedepannya apa yang akan Pak M dilakukan? Ya nanti gini dulu ya Pak ya, kalau seandainya banyak saya dapat referensi videonya, mungkin saya lihat dulu mana yang sesuai dengan usia ya anak-anak kita ini gitu kan. Nanti kalau ada beberapa video yang cocok, ya saya mungkin mencobakan mempraktekannya besok Pak di kelas saya atau lusa gitu Pak. Saya coba praktekkan dari video yang saya dapatkan itu Pak. Berarti PM mau mencari referensi dulu, kemudian mempelajari contoh-contoh ice breaking itu gitu kan. Kalau misalkan ada yang cocok, barulah nanti Pak M mencoba untuk menerapkannya di dalam kelas gitu ya. Iya, betul Pak. Kira-kira nih, kapan aksi itu akan Pak M laksanakan? Artinya ice breaking itu nanti akan Pak M terapkan di kelas itu kapan? Secepatnya lah Pak, kalau seandainya dapat video yang cocok ya Pak ya, mungkin secepatnya begitu saya masuk kelas, nanti saya coba lah Pak mempraktekannya. Iya Pak M, jangan lama-lama ya. Yang penting Pak M harus berani mencoba dulu. Nah, terus Pak M, kira-kira kalau misalkan nanti Pak M akan melaksanakan rencana aksi itu, siapa saja yang akan terlibat di dalamnya Pak? Ya tentu yang utama saya ya Pak ya, kemudian murid-murid. Nah saya mau minta tolong juga nih sama Bapak nih. Saya? Bapak intip-intip aja Pak, sukses atau tidak Pak gitu kan, apa anak-anak semangat atau tidak. Nanti Bapak tolong berikan kembali ke saya Pak ya. Oke siap Pak Henry kalau begitu. Berarti saya ikut dilibatkan ya. Ya Bapak ngintip-ngintip aja Pak, Bapak nggak usah masuk juga kan Pak. Kalau Bapak masuk nanti anak-anak malah jadi terus anak nengok kelas sekolahnya masuk gitu Pak. Tapi nanti tidak membuat PM jadi tambah malu, nanti nggak pede lagi Pak M. Enggak Pak, kan kita udah ada kesepakatan hari ini Pak. Siap Pak M. Lalu berarti kemudian kalau seperti itu tentu Pak M memiliki komitmen. Apa komitmen Pak Henry terkait dengan aksi yang nanti akan Pak Henry lakukan? Ya nanti ya Pak ya, kalau ice breaking itu sukses, kalau menurut penilaian Bapak juga bagus gitu kan, ya mungkin saya akan lebih mencari lagi Pak referensi yang lain, saya coba lagi, kemudian model yang lain lagi, coba lagi. Jadi mungkin akan sering saya referensikan Pak di kelas model-model ice breaking yang ada Pak. Ya berarti Pak ini harus bisa komitmen kalau misalnya udah mendapatkan ice breaking yang cocok, ya harus terus diterapkan, tapi jangan itu aja mungkin ya, cari referensi lain ya untuk memperkaya ice breakingnya supaya anak-anak juga nggak bosan nih Pak lagi-lagi itu. Tapi kalau ice breakingnya banyak kan anak-anak pun ya bisa semangat gitu dalam belajarnya Pak M ya. Baik Pak M, semoga nanti apa yang Pak M lakukan di kelas akan bisa terrealisasikan ya Pak M ya. Ice breakingnya bisa Pak M temukan mana yang cocok, kemudian semoga siswa-siswinya ya dapat mengikuti proses pembelajaran di mana kalau pada di mana setiap kali Pak M masuk mereka senang gitu ya Pak M ya. Mungkin nah bagaimana Pak, udah ada pencerahan nggak setelah kita mengobrol? Ya alhamdulillah Pak, setelah saya ngobrol sama Bapak saya sudah sedikit lega. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakannya. Kalau begitu saya mohon pamit ya Pak. Terima kasih atas masukannya ya Pak. Baik, sama-sama Pak. Mari Pak. Tetap semangat Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sangat menarik tentang Pak M. Yanto di sini ada kesulitan dalam penerapan ice breaking di kelas. Saya sudah melihat tadi bahwa tujuan kegiatannya sudah disampaikan dengan baik. Jadi tujuannya tadi Pak M. Yanto memang ingin mendiskusikan bagaimana pengelolaan ice breaking yang baik dan bagaimana aplikasinya seperti itu.
Juga Pak Coach sudah menanyakan kompetensi apa saja yang dikembangkan. Coach juga sudah menanyakan bagaimana kompetensi indikator yang akan dituju seperti itu. Juga tadi sudah nampak dari Coach melakukan observasi, mencatat. Jadi apa saja yang ingin dinilai oleh Coach, apa saja yang dikembangkan secara dengan baik. Setelah itu pada bagian alur bertahap juga sudah terlihat jelas tadi tujuannya, identifikasinya, bagaimana masalah-masalahnya yang ada pada diri Coach juga sudah ditanyakan rencananya seperti apa, kegiatannya, kemudian ada komitmen yang disampaikan. Pada akhir mungkin pada bagian bagaimana sudah ada pencerahan, mungkin bisa diganti bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan sesi coaching ini, begitu Pak. Jadi lebih aplikatif mungkin kata-katanya. Kadang-kadang orang tercerahkan apa enggak kita kurang tahu juga begitu. Saya rasa demikian. Jadi pada kegiatan ini semua catatan saya dari pengamat, saya rasa semua sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan dalam rangka memaksimalkan potensi. Itu saja. Kami kembalikan ke coach. Baik. Nah, demikianlah proses coaching yang telah saya laksanakan. Saya Andi Perdana sebagai coachnya, kemudian ada Pak Henry sebagai coaching, dan ada Pak Imam sebagai pengamatnya. Mungkin itu saja persembahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik ketiga percakapan coaching. Yang bertindak sebagai coach adalah Imam Aji Subegio SPD, dan yang bertindak sebagai coachee adalah Anggi Perdana SPD, dan yang bertindak sebagai pengamat adalah Embrianto SPD. Pada praktik ketiga ini, kasus yang dibawa oleh coachee adalah coachee merasa motivasi siswa sangat rendah pada mata pelajaran PPKN, dan coachee ingin meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa pada kelas 11 pada mata pelajaran PPKN. Nah, bagaimana alur percakapan coachingnya? Mari kita ikutin video berikut ini. Kegiatan kita bulan Ramadan ini kan banyak Pak. Oh iya, pas saja Pak. Kita akan melakukan pesantren kilat, terus di dalamnya juga lomba-lomba. Oh, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Anggi. Pak, Ya, ini ada Pak Henry, Pak. ya silakan dulu Pak. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Tidak, kami lagi santai-santai aja membahas program Ramadan ini. Oh, iya. Oke, Pak Anggi. Selamat siang ini. Siang, Pak. Nah, ada perlu apa ya kok tiba-tiba datang ke sini? Ya, ini Pak, ada yang mau saya ceritakan dengan Bapak yang masih biasa Pak terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Oh, kenapa dengan proses pembelajaran di kelas Pak? Gimana Pak ya? Saya kadang nggak bisa membagi waktu Pak. Oh, Iya, karena iya. ya mungkin Bapak tahu lah kesibukan yang sekarang sedang saya jalankan Pak ya. Iya. Saya masih Salah ingat. satunya ya mungkin CGP, terus ya kebetulan kemarin saya juga ngasih tahu Bapak saya ikut lagi ikut latihan Orbit. OGM itu Pak. Orbit ya Pak ya? Itu Orbit Microsoft itu Guru ya. Oh iya. Itu Pak yang jadi permasalahan yang mungkin ada solusi Pak. Oh Bapak di sini posisinya selain jadi guru juga sebagai CGP sebagai wakil kepala kurikulum kami ya. Yang bagian ini Pak, bagian sarana. Oh iya, bagian sarana dan prasarana. Kira-kira ketika Bapak di bagian sarana dan prasarana itu mengganggu proses belajar mengajarnya nggak Pak? Ya kalau misalkan pada saat kita melaporkan barang-barang aset ke dinas enggak sih, cuman kadang-kadang ya itu mengganggu juga sih Pak, karena banyak yang harus dikerjakan juga nih. Oke, jadi Bapak kesini karena banyak kegiatan. Jadi tujuan Bapak itu ngobrol ini apa Pak? Ya pengen sharing aja sama Bapak supaya ya mungkin dari Bapak ada solusi gitu gimana supaya saya bisa membagi waktu gitu kan Pak. Oh iya Pak. Paling nggak yang meringankan tugas saya mungkin di Sarpas gimana supaya saya nggak bekerja sendirian dan dia bisa terbantu sehingga bisa ya itu tadi Pak, tidak meninggalkan tugas pokok saya mengajar di kelas gitu. Oke, Bapak bisa ceritakan begini, kegiatan Bapak yang kira-kira menyita waktu Bapak mengajar di kelas sebagai tugas pokok Bapak itu apa saja?
di luar ini ya, maksudnya tadi kan Bapak sudah menceritakan bahwa Bapak sedang sibuk tentang guru penggerak, Bapak sedang sibuk pelatihan orbit guru merdeka yang dari Microsoft itu, kemudian Bapak juga sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana gitu ya Pak ya. Jadi semua itu menurut Bapak nih ya, menurut Bapak dari kegiatan tersebut itu mana yang sangat menyita waktu Bapak? Gimana Pak ya? Kalau misalkan Di luar ini ya Pak ya, di luar Bapak sebagai guru kelas kan itu wajib ya harus itu. ya semuanya sebenarnya minta waktu Pak, dari Kesarpas juga kan saya sebagai wakil sarana prasarana ya. Tapi emang semester ini aja sih Pak, dari mulai Januari sampai sekarang, apalagi dalam 2 minggu ini nih saya sebagai Sarpas itu ada kayak pemutakhiran data gitu kan, kemudian pendataan aset-aset modal daerah gitu kan, untuk laporan juga kayak kemarin ada kegiatan di Batam gitu. Terus tambah lagi CGP itu tiap minggunya kan ada aja tugas Pak yang harus kita selesaikan, dan tambah lagi minggu kemarin ya udah 2 minggu juga nih kegiatan pelatihan orbit itu yang Microsoft pas pula kebetulan berbarengan juga dimulai juga setiap minggu itu 2 kali Pak, hari Selasa sama hari Kamis ya, Selasa sampai Kamis, dan itu rukolnya. Belum lagi tugas-tugasnya ya. Itu sebenarnya semua kegiatan di luar KBN ya. Ya itu sih Pak yang menyita waktu saya mengajar. Kadang-kadang saya aduh gimana nih, ini belum selesai, belum mengerjakan administrasi juga kan, tambah lagi minggu-minggu ini kita kan mau ujian nih Pak, kelas 12 kan, bingung dah. Oke Pak, ini Pak, Bapak sudah pernah menyusun ini Pak skala prioritas Pak dari semua kegiatan tersebut, dan akan ada yang terjadwal, ada yang insidental. Jadi ketika Bapak menyusun skala, apakah sudah pernah disusun skala prioritasnya atau belum? Selama ini belum Pak, belum saya Jadi coba. Bapak bisa mungkin mencobanya seperti itu. Mungkin Skala prioritas gitu, maksudnya didiskusikan dulu, mungkin tidak dengan saya, kan Bapak punya tim ya di Sarpras itu. Di Sarpras Bapak bisa mencoba mendelegasikan beberapa hal, kemudian pada OKM dan ini kan itu terjadwal sebenarnya. Nah, mungkin Bapak coba bisa menyusun skala prioritas, mana yang mendesak, mana yang penting, mana yang amat penting. Jadi mana yang didahulukan nanti ya Pak ya. Iya, Cuman masalahnya itu lah Pak, di Sarpas itu kan saya masih bergerak sendiri nih. Oh iya. Jadi mau mendelegasikan siapa gitu. Berarti menurut Bapak solusinya supaya satu bidang yang menurut Bapak cukup menyita waktu pada beberapa waktu itu, apa yang perlu Bapak pertimbangkan? Ya mungkin Pak, ya mohon maaf nih, pertimbangan yang untuk Sarpas ya saya meminta pertimbangan dari Bapak juga. Bisa enggak gitu kan, kalau misalkan di Sarpas ini saya dibantu dengan rekan lain gitu, akhirnya ditambah anggota, sehingga dan itu tadi saya bisa membagi tugas gitu kan, untuk meringankan tugas saya juga di Sarpas ini, saya ada yang bantu. Kemudian yang berikutnya yang lainnya yang mungkin saya bisa harus lebih memanajemen waktu lagi Pak. Ya tadi membuat skala prioritas mana yang nanti yang harus didahulukan. Tentu yang paling utama adalah mengajar di kelas, kan? Mengajar di kelas adalah prioritas utama dan tidak bisa ditawar, jadwal sudah tersedia. Gitu. Baik Bapak, kalau menurut Bapak, kan Bapak kan memberikan beberapa solusi seperti itu. Saya sangat setuju dengan solusi yang Bapak sampaikan ini, tapi tentu ada beberapa konsekuensi untuk rencananya. Bapak harus merencanakan itu. Ketika kita akan menambahkan anggota, misalnya kita akan menyusun skala prioritas, misalnya, rencana-rencana tahap-tahapannya itu kan seperti apa ketika kita akan menambahkan, misalnya Bapak minta tambahkan anggota di Sarpas ini? Ya rencananya mungkin ya saya mengusulkan satu nama gitu Pak. Oke. Mengusulkan satu nama siapa gitu kan, yang kira-kira bisa diajak kerjasama itu untuk Sarpasnya gitu kan, untuk bagian Sarpas. Kemudian untuk kesibukan saya yang lainnya seperti ikut CGP, ya mungkin ini lebih ke bagaimana cara saya bisa membuat jadwal gitu Pak, membuat jadwal yang tidak menunda pekerjaan gitu. Kadang tugas kita kan sekarang rukol, misalkan ada tugas ya enggak, kemarin sih saya kadang-kadang gini Pak, nanti aja lah, ternyata
ya itu tadi muncul lagi pelatihan, ada tugas lagi, yaitu menunda pekerjaan saya. Mungkin ke depannya ya kalau ada tugas atau apa ya mungkin saya langsung kerjakan gitu Pak. Terima kasih Pak. Saya bagus sekali itu rencananya tadi bahwa akan menunjuk satu orang, tapi kan apakah ada kemungkinan orang itu mau ataukah tidak, ataukah Bapak punya pandangan yang lain, tentu nanti kita akan menjadi pertimbangan ya Pak ya. Tentu Bapak harus punya komitmen nih, ketika orang ini nanti mau atau orang ini tidak mau, kemudian Bapak akan berkomitmen tadi untuk bagaimana semua hal itu bisa fokus, kegiatan selesai. Nah, kemudian tanggung jawab Bapak, komitmen Bapak itu seperti apa? Ya, saya tetap bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi saya gitu Pak. Artinya ya semuanya harus bisa saya jalankan gitu. Tapi tanpa mengesampingkan ya tugas pokok tadi saya sebagai guru kan tentunya tugas utama saya ya tetap mengajar dan mendidik anak-anak di kelas gitu kan. Tidak mungkin karena kesibukan sarana sebagai wakil sarana atau kesibukan di pelatihan lain gitu, saya mengabaikan proses pembelajaran. Tapi tetap saya mengutamakan proses pembelajaran dan segala kegiatan lainnya juga ya saya harus komitmen ya untuk menyelesaikan semuanya gitu. Wah, sangat inspiratif sekali solusinya Bu ini. Berarti sudah nampak jelas solusi-solusi dari Bapak. Ya mudah-mudahan nanti sesi ini sangat baik. Bapak menemukan solusi, Bapak juga siap menjalankan rencana aksinya, Bapak siap mempertanggungjawabkannya nanti, maksudnya punya komitmen untuk menyelesaikannya. Gitu. Baik, menurut Bapak perasaannya setelah sesi kita ngobrol ini, sharing-sharing ini, apa yang Bapak rasakan? Ya sudah ada pencerahan Pak. Setidaknya saya tahu apa yang akan saya lakukan gitu kan, untuk mengatasi permasalahan. Terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Ya, sama-sama. Nah, tidak Pak. Terima kasih Pak ya. Jangan bosan-bosan Pak untuk bisa hadir kembali ke sini. Banyak hal yang ingin kita bicarakan, banyak rencana yang ingin kita selesaikan, banyak rencana yang ingin kita laksanakan. Selamat beraktivitas kembali. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Mari Pak. Ketinggalan. Baik, saya tadi mengamati percakapan coaching antara coach dan coacher. Saya melihat dalam percakapan coaching tadi, menurut pengamatan saya, baik itu praobservasi, pra-observasi dan pasca percakapan itu sudah dilakukan dengan baik, sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching. Kemudian dalam alur percakapannya juga tadi saya sudah melihat tujuan yang ingin dibicarakan dalam percakapan itu sudah dijelaskan. Kemudian coach juga sudah bisa mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh coach apa. Kemudian saya juga mendengar tadi adanya rencana aksi, kemudian adanya komitmen dan tanggung jawab dari aksi yang akan dilakukan di kemudian hari itu apa. Jadi ya kesimpulan saya pada proses percakapan coaching pada kegiatan ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik. Demikian tadi simulasi skenario percakapan coaching demonstrasi kontekstual 2.3. Coaching untuk supervisi akademik dari saya, Imam Haji Subagio sebagai coach, ada Anggi Perdana sebagai coacher, dan Pak Emrianto sebagai pengamat. Terima kasih. Sampai jumpa. Demikianlah praktek percakapan coaching untuk menjawab tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3 yang berjudul Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya Emrianto SPD mengucapkan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.